Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya dan tetap berada di rumah. Dikarenakan kita semua masih dilanda oleh pandemi virus COVID-19 ini, maka pembelajaran secara daring akan terus dilakukan hingga pandemi ini berakhir. Nah, Bapak harap kalian semua dapat menjaga kondisi agar tetap sehat. Selain itu, Bapak harap dengan pembelajaran daring seperti ini tidak mengurangi sedikit pun semangat kalian untuk belajar. Nah, di pertemuan kali ini Bapak akan mengajarkan tentang akuntansi keuangan dengan materi aktiva tetap. Nah, selanjutnya mari kita ke pembahasan. Kita akan membahas tentang aktiva tetap. Sebelum masuk ke materi, Bapak yakin kalian pasti sering mendengar kata aktiva tetap, baik itu di mata pelajaran yang lain seperti akuntansi jasa, akuntansi dagang, dan yang lainnya. Nah, menurut kalian apa sih yang termasuk ke dalam aktiva tetap? Ya, tepat sekali, yaitu peralatan, mesin, dan kendaraan. Tiga hal ini umumnya ada di suatu perusahaan dan sebagai aktiva tetap. Nah, kenapa sih? Dan apa sih itu aktiva tetap? Mari kita bahas satu persatu. Aktiva tetap dapat dilihat di slide. Aktiva tetap merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memiliki sifat permanen dan dapat digunakan dalam kegiatan normal perusahaan untuk jangka waktu panjang dan mempunyai nilai yang cukup material. Dari ketiga akun tersebut, yaitu peralatan, kendaraan, dan mesin, kenapa sih dikatakan sebagai aktiva tetap? Nah, hal tersebut dikarenakan ketiga aktiva ini memiliki karakteristik aktiva tetap, yaitu yang pertama, dapat digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Artinya, aset tetap dimiliki untuk digunakan sebagai kegiatan operasional perusahaan dan bukan untuk diperjualbelikan. Dan yang kedua, masa manfaatnya lebih dari satu periode operasi dan manfaatnya dapat diukur. Dan yang ketiga, mempunyai nilai yang cukup material. Artinya, suatu aktiva tetap mempunyai nilai yang cukup tinggi. Contohnya seperti tadi, yaitu mesin, kendaraan, dan peralatan. Dan yang keempat, mempunyai wujud fisik. Artinya, dapat diraba atau dirasa oleh indera. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir, dapat digunakan berulang-ulang. Nah, itulah karakteristik aktiva tetap. Selanjutnya yaitu perolehan aktiva tetap. Dalam suatu perusahaan, untuk memperoleh aktiva tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, membeli secara tunai, yang kedua, membeli secara kredit, dan yang ketiga, dapat dilakukan secara mengangsur, yang keempat, dapat dengan membangun sendiri aktiva tetap tersebut, dan yang terakhir, dapat diterima sebagai hadiah. Nah, dalam pemerolehan aktiva tetap ini kita memerlukan biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti contoh biaya angkut, biaya asuransi, biaya balik nama, dan biaya lain-lain. Nah, semua biaya tersebut masuk ke nilai aktiva tetap. Kenapa? Karena perolehan aktiva tetap adalah jumlah nilai aktiva tersebut ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan agar aktiva tersebut dapat dioperasikan secara normal oleh perusahaan.
Nah, mari kita pelajari tentang penjurnalan saat pemerolehan aktiva tetap. Yaitu yang pertama, aset tetap yang dibeli secara tunai. Dapat dilihat di slide, aset tetap yang dibeli oleh perusahaan Kartika umum ini, Kartika Utama ini adalah suatu tanah dari Tuan Padmo. Nah, perusahaan tersebut membayar tanah tersebut dengan harga 500 juta, dapat dilihat di faktur yang pertama. Dan PT Kartika Utama juga mengeluarkan biaya untuk balik nama atas tanah yang dibeli dari Tuan Padmo tersebut. Nah, maka jurnalnya untuk transaksi yang pertama, tanah 500 juta di debit dan bank 500 juta di kredit. Sedangkan yang kedua, tanah 25 juta di debit dan kas 25 juta di kredit. Nah, dari kedua transaksi tersebut dapat diperoleh nilai aktiva tetap tanah yang dimiliki oleh Kartika Utama sebesar 525 juta. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan tadi, nilai aktiva tetap adalah semua nilai perolehan dan biaya-biaya yang dikeluarkan agar aktiva tersebut dapat dijalankan atau dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, seperti yang dilihat di slide, pembelian secara kredit. Aset tetap yang dibeli secara kredit akan dinilai sebesar harga tunainya. Jika terdapat selisih antara harga tunai dengan harga yang harus dibayar, maka akan dicatat sebagai biaya bunga. Seperti contoh, pembelian mobil pada PT Mobil Bagus. Nah, perusahaan tersebut membeli 2 buah mobil dengan harga masing-masing 200 juta. Maka perusahaan akan mencatat mobil di sebelah debit sebesar 400 juta dan utang usaha di kredit sebesar 400 juta. Nah, selanjutnya, pembelian secara angsuran. Dapat dilihat di slide, aset yang dibeli secara kredit atau yang dibayar dengan diangsur dalam jangka waktu yang harus dicatat sebesar harga tunainya. Nah, selisih antara harga tunai dengan jumlah seluruh angsuran yang diperuntukkan sebagai bunga dan dialokasikan secara proporsional sebagai beban bunga periode-periode selama masa kontrak pembelian. Agar lebih jelasnya dapat lihat di slide itu contohnya. Pada tanggal 12 Maret 2013 dibeli sebuah mesin dari PT Anugrah dengan 60 kali angsuran bulanan sebesar 5 juta. Harga tunai mesin tersebut yaitu 240 juta. Transaksi ini akan dijurnal sebagai berikut, yaitu mesin di sebelah debit sebesar 240 juta dan bunga yang ditungguhkan sebesar 60 juta dan di kredit utang angsuran sebesar 300 juta. Nah, selanjutnya pada saat pembayaran akan dicatat utang angsuran 5 juta di debit, beban bunga debit sebesar 1 juta dan kredit bunga yang ditunggahkan sebesar 1 juta dan kas di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya, membangun aset tetap. Seperti yang tertera di slide, jika aset tetap diperoleh dengan membangun sendiri, maka harga perolehan akan sama dengan semua biaya yang dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap dipakai. Misalkan pembuatan bangunan, harga perolehan bangunan tersebut senilai dengan biaya pembangunan
sendiri pembangunan dan biaya-biaya untuk pengurusan izin dan lain sebagainya. Nah, seperti contoh, terdapat faktur atau bukti transaksi yaitu yang dibuat oleh PT Kartika Utama. PT Kartika Utama itu membayar ke PT Bangunan Jaya sejumlah 750 juta, terdiri dari pembelian bahan sebesar 500 juta dan biaya pembuatan bangunan sebesar 250 juta. Maka akan dijurnal bangunan kantor sebesar 750 juta dan kas dikredit sebesar 750 juta. Selanjutnya, aktiva yang diperoleh sebagai hadiah dapat dilihat di slide. Bila aset tersebut didapat melalui pemberian atau hadiah, maka tidak ada dasar harga yang dapat dipakai untuk menilainya. Nah, untuk menilai aset tetap tersebut, maka akan digunakan dengan dicatat sebagai harga pasaran sewajarnya. Seperti contoh, pada tanggal 20 Maret 2016, PT Kartika Utama mendapat hadiah 10 unit komputer sebagai peralatan kantor. Dan dari kantor wilayah Departemen Perdagangan Jakarta, menurut harga pasar, 10 unit komputer tersebut seharga 50 juta. Maka perusahaan tersebut akan mencatat peralatan kantor sebesar 50 juta di sisi debit dan modal hadiah sebesar 50 juta di sisi kredit. Nah, untuk materi aktiva tetap ini kita sudahi di sini, dan Bapak akan memberikan 5 pertanyaan untuk kalian, dan masing-masing pertanyaan akan Bapak beri waktu selama 30 detik. Dan selamat mengerjakan. Baik, waktunya sudah habis. Bagaimana? Apakah pertanyaan gampang? Nah, Bapak harap kalian bisa menjawabnya. Dan mari kita bahas pertanyaan yang tadi.
Pertanyaan yang pertama, suatu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki sifat permanen dan dapat digunakan dalam kegiatan normal perusahaan untuk jangka waktu panjang dan mempunyai nilai yang cukup material adalah aktiva tetap. Bapak harap kalian semua benar ya. Dan yang kedua, UD Maju Jaya adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang jual beli laptop. Anton adalah seorang akuntan di perusahaan tersebut. Dia menemukan 3 harta milik perusahaan, yaitu yang pertama, penghapus yang dibeli 2 tahun yang lalu, laptop seharga 5 juta, dan kendaraan yang digunakan untuk mengirim barang dagang. Nah, dari ketiga harta tersebut, manakah yang merupakan aktiva tetap? Mari kita bahas satu persatu. Penghapus. Penghapus yang dibeli 2 tahun lalu. Berarti penghapus tersebut memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun ya, yaitu 2 tahun. Dan dapat dirasakan oleh indera dan dapat digunakan berulang-ulang. Tapi penghapus ini tidak termasuk ke dalam aktiva tetap. Kenapa? Karena penghapus tersebut memiliki nilai material yang kecil. Jadi penghapus tidak termasuk ke dalam aktiva tetap di perusahaan tersebut. Dan yang kedua, laptop seharga 5 juta. Laptop seharga 5 juta memiliki nilai material yang cukup besar dan rata-rata laptop digunakan lebih dari 1 tahun dan laptop dapat diraba oleh indera atau memiliki wujud fisik. Akan tetapi laptop ini tidak termasuk aktiva tetap di perusahaan tersebut. Kenapa? Karena perusahaan tersebut bergerak di bidang jual beli laptop. Maka laptop tidak termasuk ke aktiva tetap, melainkan dia masuk ke barang dagang. Karena laptop ini diperuntukkan untuk kegiatan jual beli perusahaan. Nah, maka dapat disimpulkan jawabannya adalah C, yaitu kendaraan yang digunakan untuk mengirim barang dagang. Dan selanjutnya, UD Maju Jaya membeli sebuah mobil seharga 115 juta. Karena tempat pembeliannya jauh, maka mobil itu harus dikirim dengan jasa kurir dan dikenakan asuransi biaya pengiriman sebesar 5 juta. Dari cerita tersebut, berapakah nilai dari aset tetap tersebut yang harus dicatat? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah C, yaitu 120 juta. Dan soal berikutnya, ini soal yang cukup mudah ya, yaitu berikut ini yang tidak termasuk cara memperoleh aktiva tetap. A. Membeli tunai, B. Menabung, C. Mencuri, dan D. Hadiah. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah C, yaitu mencuri. Tidak mungkin perusahaan memperoleh aktiva tetap dengan cara mencuri ya, karena itu merupakan tindak kriminal. Selanjutnya, yang terakhir, UD Maju Jaya membangun sebuah gedung dengan biaya pembelian bahan sebesar 100 juta dan biaya pembuatan bangunan sebesar 50 juta. Dari transaksi berikut, manakah jurnal yang benar? Baik, yang benar adalah C, yaitu gedung di sebelah debit sebesar 150 juta dan kas kredit 150 juta. Baik, Bapak harap kalian semua dapat menjawabnya dengan benar. Baik, karena materi hari ini sudah habis dan kalian juga sudah menjawab pertanyaan yang Bapak sediakan, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pada hari ini kita mempelajari tentang aktiva tetap, yaitu suatu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dengan nilai material yang cukup tinggi dan umur ekonomis yang lebih dari 1 tahun, dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan tidak diperuntukkan untuk kegiatan jual beli perusahaan. Dan karakteristik dari aktiva tetap ini terdapat 5, yaitu yang pertama,
digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Dan yang kedua, masa manfaat lebih dari 1 periode operasi. Dan yang ketiga, mempunyai nilai material yang cukup tinggi. Dan yang keempat, mempunyai wujud fisik. Dan yang terakhir, dapat digunakan berulang-ulang. Nah, aktiva tetap ini juga diperoleh dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, dibeli secara tunai. Dan yang kedua, dibeli secara kredit. Dan yang ketiga, dibeli dengan mengangsur. Yang keempat, membangun sendiri. Dan yang terakhir, berupa hadiah. Nah, untuk pencatatan aktiva tetap tersebut dapat dilakukan dengan menjumlahkan harga perolehan ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut agar siap digunakan. Baik, karena semua soal sudah dibahas dan Bapak sudah memberikan evaluasi, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan kalian tugas, yaitu kalian download tugasnya di link di bawah ini, dan kalian bisa kirim lewat email Bapak yang tertulis di deskripsi di bawah. Dan pengumpulan tugasnya paling lambat yaitu H-1 sebelum pembelajaran minggu depan. Nah, untuk pertanyaan tadi kalian bisa mainkan berupa game melalui link di bawah ini dan kode berikut, maka kalian akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi berupa game. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan atau mengakhiri pembelajaran ini, Bapak harap kalian dapat menjaga kesehatan dan tidak keluar rumah agar pandemi ini dapat berakhir dengan cepat. Sekian pembelajaran hari ini, Bapak tutup dengan terima kasih.